Pak, yang ditanya isi kitab kami banyak dicomot di kitab Bapak itu diakuin oleh Nggak Abdul nyambung Mukti. ini. Itulah Iya membuktikan tadi IQ Bapak, rata-ratanya itu kumaha orang Indonesia. ini si Abah teh kumaha? Enggak, maksud Ditanya itu yang saya. dijawab panjang pendeknya Nausorof. Oh, Iya ke situ. Iya, biar Ibu. Kalau umpamanya tahu Nausorof ya mungkin Bukan, yang kita bicarakan sejarah, bukan Nausorof. Pertanyaan kami tadi kan tadi, yang Audrey, dipertanyakan gini, Pak Asep. 75%-nya. Bapak tahu nggak bahwa kisah-kisah di Quran itu ngambil Sebentar, Mbak. Yang dari dipertanyakan kan kitab-kitab sebelumnya. 75%-nya. Iya, IQ. 75% bukan EQ. Oh, Masya Allah, innalillahi, inilah makanya. Innalillahi. Tadi Bapak tahu nggak Audrey tanyanya apa? Tadi ditunjukkan data 75% kisah-kisah di dalam Quranmu itu ngambil dari Alkitab. Tetapi diputar balik. Kenapa? Karena ternyata kita menemukan, contoh nih Pak, Isa di dalam Quranmu membuat burung-burungan dari tanah liat. Itu diambil dari kitab abad kelima, itu kitab dongeng. Namanya the Gospel of Injil kanak-kanak Thomas. Injil Tupuliah kanak-kanak Thomas. Kemudian kisah mengenai misalnya Sulaiman bicara sama semut, Sulaiman punya pasukan jin, Sulaiman naik karpet terbang di dalam Quranmu. Itu diambil dari kisah dongeng dari midrasnya orang Yahudi. Itu nggak ada dalam yang Taurat. jadi pertanyaan to the point-nya yang mana ini, Mbak? To the point-nya adalah Biar mengapa 75% tadi Ustadzmu mengatakan 75% isi Qurannya tuh ngambil kisah-kisah di Alkitab kami. Itu yang Bapak tanggapi, bukan Nausorof panjang pendek huruf hijailah. Wah, apa itu nggak Saya nyambung. pikir ke AQ tadi. Saya kurang nyimak juga Ya itu. Allah, Oke. Audrey. Ini emang cemilannya pada kurang, Audrey. Itulah IQ yang tadi baru Kak Sofi jelaskan. Kalau IQ di bawah, apa yang orang bicarakan, apa yang dia tangkap. Jadi nyambung, Pak. Kalau masalah nyomot saya juga kurang paham ya. Karena saya juga bukan seorang apologet ataupun belajar tentang sejarah. Setelah ditunjukkan 75% isi Al-Quran itu adalah Alkitab. Siapa yang nyomot, Pak? Saya tahu tadi Bapak tuh tidak punya. Kita tunjukkan data itu Ustadz Bapak sendiri ahli Quran yang mengatakan demikian. Sekarang kita minta bagaimana tanggapan Bapak. Siapakah yang kira-kira nyontek? Gitu loh Pak. Itu yang ditanyakan saya nggak tahu, Mbak. Kan saya nggak tahu. Allah. Pak, nggak tahu, aduh Pak. Tuhan. Pak, kalau Udah saya nih, tunjukin tadi, saya Pak. ujian kimia atau matematika, terus Bapak nyontek 75% jawaban Bapak tuh ngambil dari jawaban saya. Itu siapa yang nyontek, Pak? Siapa yang Intinya nyontek kalau kira-kira? dalam ajaran kami di sini tuh seperti ini, Mbak ya, biar paham jangan dulu motong. Soalnya kalau terpotong ngeblank saya cara berpikir otaknya. Emang orang lagi rata-rata 76 di bawah gorila gimana nggak ngeblank? Ya, makanya saya kesini datangnya untuk belajar, Mbak. Bukan orang pintar saya tuh. Oke. Coba Bapak jawab. Bapak sendiri kan Kalau sudah permasalahan yang tadi di bawah diajukan, gorila, ya, Pak. kalau permasalahan yang tadi diajukan itu saya tidak tahu menaung gitu ya. Terus yang Bapak tahu apa? Oke, Bapak tahu aja deh. Yang kami Yang Bapak tahu tahu apa? itu, iya sebentar Mbak. Yang kami tahu itu dalam Al-Quran itu, semua kitab yang diturunkan Allah Maha Pencipta itu ada 4 kitab, gitu loh. Mana itu Jadi di dalam Quran? Ada 4 kitab diturunkan Allah. Di ayat berapa? Ada Mbak. Kalau saya pribadi cara belajar tuh nggak memperhatikan ayat berapa gitu, nggak. Gitu. Lah terus Bapak dapat dasar dari mana? Larinya ke inti. Kalau saya yang saya baca larinya ke inti, Mbak. Jadi itu yang pernah saya baca, gitu kan? Enggak, itu yang Bapak dengar dari Ustadz. Bukan dari Ustadz, Mbak. Iya, makanya Bapak kalau saya tanya ayatnya di mana nggak ngerti. Dengar dulu. Sebelum masuk Islam itu ada yang namanya rukun iman dan rukun Islam, Mbak. Nah, kita wajib mengimani di antara rukun iman. Rukun iman apa aja? Rukun iman, di antaranya mempercayai kitab-kitab. Oke, Gitu kan? rukun iman itu didapat dari mana dasarnya? Rukun iman, ya kepercayaan mungkin.
Kepercayaan siapa? Ya untuk masuk terhadap agama Islam. Berarti dasar iman Bapak itu bukan Quran. Kan merujuk ke sana, Mbak. Ya di ayat berapa ada rukun iman di dalam Quran Anda? Sebelum saya nggak ngerti permasalahan itu ya. Lah Ya, berarti intinya dasar ke iman situ. Anda adalah ustadz. Bukan Anda cuma Ustadz, dengar ada rukun Mbak, iman. ada. Dengerin Lah dulu. iya, di Ada. ayat berapa Pak? Kalau Nah, kami itu tuh yang sebentar, kalau Mbak tanya ayat Padi, berapa, saya kalau nggak orang Kristen itu dasar memperhatikan. imannya Alkitab, betul nggak sih Audrey? Betul nggak? Iya, betul. Kalau ditanya pasti kami merujuk ini loh ayatnya di Alkitab kami ada tertulis. Gini Mbak, gini. Kalau saya sekali lagi nih, camkan ya. Kalau saya belajar itu ke inti, bukan ke ayat berapa, sejarahnya apa. Itu percuma kalau menurut saya. Soalnya Oke, apa? saya Nah, tanya, sekarang yang apakah terjadi Allah seperti Bapak ini. Maha tahu nggak? Apakah Allah Bapak Maha tahu nggak? Sepengetahuan saya ya. Kalau Allah Bapak Maha tahu, kenapa Allah Bapak bisa salah sejarah di dalam Quran? Berarti Mbak percaya dengan sejarah gitu. Loh gimana sih Pak? Contoh nih, saya anaknya Bu Siti. Ibu saya namanya Siti. Tiba-tiba ada Ya. wahyu dari Allahmu, Pak Asep mengatakan ibu saya namanya bukan Bu Siti, tapi Bu Markona. Menurut Bapak mana yang harus saya percaya? Bapak yang mendapatkan wahyu atau fakta sejarah bahwa saya anaknya Bu Siti? Aduh. Kalau saya pola pikirnya nggak ke sana, Mbak. Bukan, saya tanya Pak. Kami itu punya sejarah, kami itu di dalam Alkitab tertulis, Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya si Imron, itu tidak menikah, dia seorang nabiah dari suku Lewi. Dia tidak punya anak namanya Isa, itu beda dengan Maryam, ibunya Isa. Beda 1500 tahun. Pertanyaan saya, kenapa kitab Anda abad ke-7 mengatakan Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya Imron, bisa punya anak namanya si Isa. Lalu Isanya Anda kaitkan dengan Yesus Kristus. Kok bisa begitu, Pak? Coba Bapak jawab. Ya itu kan keterangan yang ada dalam Al-Quran yang wajib saya imani, kami imani Loh, nih di sini. berarti Anda mengimani dongeng dong. Karena Maryam, saudara perempuan Harun itu nggak punya anak. Bapaknya Jadi gimana begini sih? Mbak, begini. Intinya kalau pengalaman permasalahan tentang sejarah ya. Sejarah itu merujuk ke acuan aja sih kalau pemahaman saya Bukan, pribadi sejarah ya. itu ya fakta kenyataan. Gimana sih Bapak nih? Gimana menjadi fakta sedangkan Mbak sendiri nggak hidup di zaman itu? Coba Loh, jawab. sejarah itu kan tulisan orang yang sejaman. berarti kemerdekaan Indonesia itu tidak jelas ya 17 Agustus ya, itu sejarah itu. Nggak jelas ya. Bapak hidup Iya, nggak iya. pada zaman Nah, di seperti Ponorogo? itu. Saya Teman-teman, tanya. Seperti 17 yang tadi. Agustus 1945 bukan sejarah itu katanya. Goblok kau. Kemerdekaan Indonesia Goblok bukan kau. fakta sejarah. Ini memang menunjukkan Goblok memang kau. memang Suatu menunjukkan kepastian. Memang manusia aku kera kau. Tunggu, ini Pak Asep kok kayaknya saya kenal ini voice-nya ini Bang itu ya, Bang siapa tuh? Night ya? Bukan. Ayo ngaku. Saya Bang Night ini. nggak pernah bikin akun palsu, Mbak. Saya Oh, mau di iya, iya. FB, mau di itu, nggak pernah saya bikin akun palsu. Sejarah itu fakta, Pak. Bapak, 17 Agustus 1945 itu bukan sejarah Oke, kemerdekaan oke, Indonesia ya? Kita bicara sejarah. Kita santai aja. Goblok, bodoh. Iya. Berarti sejarah 1945. Belajar, Bang. Sama Sebentar, orang pintar, berarti belajar. 1945 bukan sejarah ya? Bukan nyata kemerdekaan Indonesia ya? 17 Agustus, Sejarah. bukan? Faktanya sejarah. Fakta yang Goblok itu. membenarkan bahwa ada Kenapa kau tidak mau belajar dari sejarah? Goblok. Dasar botol, otak monyet kau itu kurang ajar menghina. Ya, Sudah iya, menghina iya. bangsa kami Indonesia kurang ajar kau ya. Pola pikirnya Orang Arab masing-masing. apa? Kurang ajar kau menghina bangsa kami ya. Bentar. Pak Asep ini Sebentar. baik ini. Pak Asep ya baik. Pak Asep, Bapak Ya. tahu nggak sejarah? Sejarah itu adalah kisah yang lalu diceritakan lagi sekarang. Kisah yang zaman dulu diceritakan lagi sekarang. Itu Pak sejarah, paham nggak? Ngerti nggak? Iya betul, saya Gitu. paham itu. Saya Nah, paham. kalau begitu berarti Bapak nggak percaya sejarah. Berarti Bapak jangan percaya Quran karena Quran itu menceritakan juga nabi-nabi dahulu. Permasalahannya Apa? bukan ke sana, Pak.
Jadi Apa? intinya begini nih. Kalau umpamanya Intinya kita apa? hanya belajar, kita kan sejarah aja kita belajar, Pak. Iya, To the point-nya belajar ke sana. sejarah. Bapak percaya nggak dengan sejarah? Pertanyaan saya itu dulu. Ya percaya. Percaya. Nah, kenapa Bapak Menjadi bilang suatu kebenaran tujuh- yang pasti, itu acuannya. Oh tidak, oke, berarti tidak percaya ke kebenaran yang pasti. Al-Quran itu sejarah juga Pak, berarti bukan kebenaran yang pasti. Kenapa Bapak percaya Al-Quran? Nah, di situ Nah, apa? letaknya. Saya Letak tuh apa? di sini menggali Enggak, jawab suatu dulu. keilmuan. Bapak saya ikutin Bapak percaya sejarah, tapi sejarah itu belum tentu kebenarannya, kan gitu, betul nggak? Iya, betul. Sedangkan sejarah itu artinya menceritakan yang sudah lalu. Sekarang kita Ya. menceritakannya dan sekarang kita membicarakannya. Itu cerita lalu. Al-Quran kan membicarakan cerita lalu. Muhammad Sama, cerita ya. lalu. Nabi-nabi. Ya kenapa Bapak percaya? Karena itu kan bukan kebenaran yang benar. Contoh Silakan. misal begini ya Kenapa, Pak? jawabannya ya. Enggak, Yang kenapa saya- Bapak percaya? Sebentar. Kenapa Bapak percaya kepada Al-Quran? Al-Quran juga menceritakan sejarah. Kisah ini- nabi-nabi itu kan adanya zaman dulu. Gimana Pak? Oke, saya jawab dengan pernyataan bahasa kiasan ya. Biar Anda Jangan mengerti. kiasan Pak. Iya, Jangan saya sebagai tanya contoh, Bapak sebagai contoh. kenapa Bapak percaya Al-Quran? Saya Itu percaya, saja. Bapak semuanya percaya atau sejarah tidak? Saya percayai, Pak. Semua Oke. sejarah saya percayai. Mau Benar di berarti Kristen, mau sejarah. Hindu, mau Buddha. itu Berarti saya semua percaya. sejarah benar. Betul nggak? Benar, Semua sejarah cuma benar kan? Benar. membentuk dari satu Kalau kepastian pakai yang benar-benar kalau pakai pasti, Pak, kalau itu sudah tidak percaya bisa. nggak pakai tapi Pak. Kalau sudah percaya nggak pakai tapi. Kalau Ya, percaya nggak bisa. percaya. Contoh misalkan begini nih Mas, Apa? begini ya contohnya. Gimana? Gimana? Sejarahnya Mas itu punya teman, punya pohon jeruk nih. Ya kan diceritakan punya pohon jeruk nih. Nah, kata teman Bapak itu yang punya pohon jeruk saya tuh manis. Gitu kan. Bapak tahu itu. Nah, kata temennya itu langsung ngambil, katanya jeruknya juga manis. Oh iya benar, jeruknya manis. Ya kan? Nah, begitu pernyataan itu dinyatakan, apa Bapak tahu bentuk jeruk itu bahwa manis? Iya. Oh, enggak, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, itulah Terus fakta. fakta. Jadi Al-Quran Bapak kira itu firman katanya wahyu Allah, ternyata setelah Bapak selidiki itu bukan wahyu Allah, kan sama Nah, dengan jeruk di manis situ itu. letaknya, Saya nggak Pak. tahu. Saya nggak tahu. Dalam ajaran Apa Bapak kami tahu? itu seperti ini. Jadi Apa? tidak hanya Seperti apa? membaca, ya. Tapi di sana harus punya rasa, gitu. Iya. Tidak hanya Tapi belajar kan Bapak nggak tahu sejarah. rasanya. Katanya sejarah, katanya rasanya benar Al-Quran begitu. Tadi Iya, sama Bapak kita analogikan. harus punya kesana, akal berdasarkan Iya. pikiran apa yang kita Iya. rasakan. Iya. Nah, Begitu. menurut orang benar, ternyata tidak benar. Sama seperti tadi jeruknya tidak manis, ternyata manis. tidak manis. Saya nggak tahu. Sekarang Bapak tahu dari mana bahwa Al-Quran itu benar. Sedangkan Bapak tidak ada di tempat itu pada waktu itu. Tahu dari mana Bapak benar? Itu kan sejarah yang tadi diceritakan, Ih, walaupun itu ayat. iya, Mas, Bapak jangan bolak-balik, muter biar sendiri. Masnya Ya, juga ya, paham. silakan. Ya, silakan. Di sana kan sejarah ya yang patut kita Iya. percaya, mau 17 Agustus apapun Iya, itu sejarah, iya, kita wajib sejarah. percaya itu. Oke, Iya, tapi kita terus, tanpa bukti iya. apa yang Iya. kita rasakan, kita nggak bisa merasakan bahwa itu suatu kepastian. Setelah dipelajari percaya atau tidak? Setelah dipelajari dan merasakan bagaimana sebentuk firman, apa yang dirasakan bahwa Allah itu Maha Pencipta, sebagai dicontohkan Sejarah Pak, jangan Bapak cuma mau menangkan Allah. Sekarang sejarah 17 Agustus Bapak tidak tahu. Tadi ngatakan begini, setelah dipelajari Bapak tahu.
Berarti sejarah itu benar atau tidak? 17 Agustus. Dipelajari. Ini biar nggak ini, jangan. Iya, dipelajari. Setelah itu Bapak percaya nggak setelah Bapak pelajari? Kalau saya dipotong-potong ngeblank nanti, apa yang saya pikirkan, pola pikir saya nggak masuk ke ranah pikiran saya, Bapak jadinya. Gimana tahu kebenaran kan nantinya kita nanti di sini. Iya. Sekarang mengenai Quran Bapak tahu dari mana, sedang Bapak tidak tahu di sana. Terus Bapak belajar Bapak mengatakan itu benar dari mana? Suatu keilmuan, apapun itu kitabnya, apapun itu bukunya, kita wajib mempelajari. Gitu, jangan menutup diri. Makanya saya di sini hadir untuk belajar, bukan orang pintar ya. Seperti itu, Bang. Oke. Oh, gitu ya. Jadi mesti pelajari ya. Jangan kafir gitu ya. Iya, jadi intinya kalau seperti ini. Kalau umpamanya walaupun kita baca buku apapun, kita wajib menafsirkan apa yang ada di benak kita. Rasional apa enggak, benar atau tidak. Kan karena dalam otak kita punya rasa Al-Quran benar. Al-Quran menurut Bapak sudah tafsirkan benar atau salah? Benar. Benar. Dari mana Bapak katakan itu benar? Ya apa yang saya rasakan. Iya, dari mana? Sedangkan itu ibaratnya tadi jeruknya asam, terus Bapak belum merasakan. Nah, terus ini sekarang Bapak katakan benar. Barusan saya ngomong. Iya, Bapak Saya tahu sudah benarnya dari merasakannya. siapa? Ya? Bapak tahu benar itu Al-Quran itu dari siapa? Ya dari diri sendiri, Pak. Dari diri 75%, sendiri. Pak. Dari diri Jadi sendiri begini, Pak, setelah Bapak pemahamannya. pelajari. Bukan dari ustadz yang Bapak kita baca. belajarnya. Dari Enggak, Alkitab, Bapak bukannya dari 75%. bukan Bapak belajar dari ustadz tahu bahwa Al-Quran itu benar. Saya nggak Bukan dari pernah ustadz ya. belajar dari pesantren, ustadz ataupun apaan. Saya otodidak, Mas. Oh, jadi Bapak belajar sendiri. Ya. Oh. Terus Mungkin patokannya sebelum Bapak orang-orang tahu benar punya- dari mana? Punya Al-Quran terjemahan, mungkin saya udah punya. Iya. Terus Bapak tahunya kebenaran itu dari mana? Enggak, patokannya tolok ukurnya itu kebenaran Bapak dapat dari mana? Tolok ukur kebenaran itu. Kan tadi saya udah kasih contoh. Saya bisa merasakan apa itu yang dirasakan. Oh, sama dong kalau begitu dengan jeruk. Ini sejarahnya begini. Nah, kita rasakan. Iya, ya sama dengan jeruk yang tadi. Bapak katakan asam, terus saya katakan manis karena saya sudah mempelajari ternyata memang jeruk itu manis walaupun saya nggak pernah lihat jeruknya. Nah, iya betul seperti itu. Seperti itu. Jadi itu benar apa enggak? Kalau walaupun kita tidak pernah melihat jeruknya, jangan. Nah janganlah Bapak juga belum pernah ketemu melihat Muhammad, belum pernah ketemu Nabi Musa. Kok Bapak bisa bilang benar itu? Apakah suatu keilmuan bisa mati? Hilang? Kan enggak. Nah itu yang wajib dipelajari. Iya. Apakah keilmuan bisa mati? Apakah apakah keilmuan itu tidak bisa menipu, kata Bapak tadi? Ya. Ya, bisa menipu nggak? Gimana? Pertanyaannya gimana? Keilmuan bisa menipu nggak menurut Bapak? Bisa saja. Ya bisa. Kenapa Bapak percayai sekarang ke bahwa Al-Quran itu benar? Itu kan keilmuan juga. Kita itu belajar, saya di sini itu belajar, merasakan gitu. Iya, saya tahu. Dari berbagai sumber, Mas. Bapak belajar itu kan harus tahu. Nih saya belajar benar atau tidak. Itu harus tahu. Ada tolok ukurnya kebenaran itu. Paham nggak Pak? Ya. Kalau terus Bapak tahu dari mana tolok ukur? Apa? Enggak, sekarang tolok ukurnya Bapak bahwa itu kebenaran itu dari mana yang Bapak pelajari Al-Quran itu? Anda itu muter-muter dari tadi. Anda yang merasakan. Begini Pak, saya harus bisa merasakan. Jadi Bapak merasakan dari mana Al-Quran itu benar, sedangkan Bapak tidak pernah ada pada zaman itu. Bapak rasakan dari mana? Ayatnya, ajarannya, atau ajaran begini. Dari ayat. Nah, kalau begitu, kalau bener apa enggak? Kan seperti itu.
Iya, berarti Bapak jangan salahkan ketika teman saya mengatakan jeruk itu asam manis, ternyata setelah saya pelajari memang benar itu jeruk itu manis. Nah, Jadi kalau umpamanya udah jangan begitu dibilang kan udah pasti, berarti kitab yang nah selama udah ini pasti. dari Walaupun saya Al-Quran ini, walaupun saya belum pernah ngerasain jeruk itu, tapi saya memperbenarkan itu manis. ya Ini ya sama kan itu baru dengan benar Bapak. Mas kalau begitu. Nah, berarti walaupun saya nggak tahu, walaupun saya nggak benarkan, walaupun saya nggak pernah rasain jeruknya teman saya yang manis itu, saya katakan manis. Sama kan? Sama Benar nggak? kalau umpamanya Anda sudah merasakan Iya. hal itu, apa yang Saya Anda belum merasakan hal itu. Saya belum merasakan hal itu, tapi saya benarkan itu manis. Bagaimana? Lo kok yang nggak bisa kayak gitu lah. Intinya Nah, begini. nggak bisa kayak begitu. Sekarang Itu kan Bapak contoh. Contoh, sebentar. Makanya saya kembalikan kepada Bapak. Bapak kasih contoh sekarang Enggak, Al-Quran itu maksudnya Bapak maksud tahu saya kebenarannya konteks dari jeruk mana? Bapak yang tadi contohkan Bapak itu harus iya, merasakan jeruknya. itu Maksudnya kan nggak bisa lah. iya, nggak bisa. Makanya Bapak juga nggak bisa ngomong bahwa Al-Quran itu benar setelah Bapak merasakannya. Bapak mempelajarinya sebelum Bapak tahu merasakan pada waktu itu Al-Quran ditulis. Paham? Dari Bapak tidak bisa mengatakan ajaran-ajaran itu kebenaran. ini Bingung kan? dari Bingung ajaran-ajaran sendiri. kebenaran ya. Oke, Itu saya tidak boleh ngomong semua nggak? bisa Saya boleh kasih menafsirkan. ngomong nggak? Silakan Bu. Boleh monggo. Oke, saya kasih tahu Pak, bagaimana caranya kita mengukur kebenaran itu. Ya, Bapak itu harus bandingkan yang asli sama yang palsu. Bagaimana kita tahu caranya uang asli sama uang palsu? Harus dijajarin Pak, dikomparasi, dibandingkan. Bagaimana Bapak tahu caranya bisa tahu tas Hermes asli dengan tas Hermes KW? Mirip, tapi nggak sama. Caranya gimana Pak? Dijejerin, dikomparasi, kita bandingkan. Tanpa Betul. Bapak memegang aslinya, Bapak nggak tahu yang palsu. Kalau saya kasih Pak Asep, Pak, ini saya beliin Bapak tas LV. Asli nih Pak dari Paris, padahal saya belinya di Tanah Abang. Pak Asep ngangguk-ngangguk aja, oh iya. Lalu Bapak bangga, oh saya dikasih Bu Sofi tas LV Pak asli ini. Tas Louis Terus Vuitton ngotot. katanya gitu. Terus ngotot dibilang palsu. Enggak, ini asli ngotot. Orang sekampung Anda terperangah, wih gila tasnya LV, ini tasnya Hermes. Kenapa mereka begitu? Karena mereka sebenarnya nggak pernah lihat aslinya. Sehingga mereka ketika dikasih yang palsu nggak ngerti. Makanya Betul, kalau Anda betul. tanya sekarang ya ke bank, ke teller-teller bank itu Bapak tanya, bagaimana sih Mbak BCA caranya Mbak tuh ngerti uang asli sama uang palsu? Caranya bagaimana? Disejajarin Pak, dipegang. Ini yang asli, ini yang palsu. Nah, Tapi kita kalau baru Anda bisa ke Indomaret, merasakan. kalau Anda ke Indomaret atau ke Anda kemana, itu kan ada nih uang 100 asli, uang 100 palsu. Itu pasti dua Diteliti. dikasih, betul nggak? Ada yang asli, ada yang Diteliti palsu. dulu. Diteliti. Pakai Sekarang ultraviolet. begitu juga caranya. Bagaimana kita membandingkan itu? Kita harus komparasi yang asli sama yang palsu. Saya Ya. kasih tahu Anda. Ya, bagaimana caranya ngecek? Ada cerita, ya, seorang perempuan ini diperkosa, dirampok lalu dibunuh. Lalu pembunuhnya itu membuang mayatnya ke sungai. Ini ceritanya bukan cuma satu cerita kriminalnya. Lalu pembunuhnya itu mencoba membalas teks WA dan email ke keluarga dan teman-temannya. Tapi somehow keluarga dan teman-temannya bisa merasa bahwa yang membalas WA-nya dia, yang membalas emailnya dia, ini bukan adik gue, ini bukan anak gue. Teleponlah dia ke polisi, tolong cek apartemen anakku. Ini kayaknya ada nggak beres nih. Mengapa keluarganya bisa curiga? Saya tanya. Karena mereka mengenal cewek ini, mereka mengenal wanita ini. Maaf Mbak, ini Sebentar. saya pending dulu, ada ajan ya. Mungkin nanti lain waktu saya sambung ke maghrib dulu Mbak ya. Terima kasih atas roomnya. Semoga yang saya sampaikan ya Baik, semoga Ya, Anda bertobat ya Pak. baik. Semoga Anda Paham, Pak. segera Sama-sama. bertobat dan segera menemukan jalan yang benar Pak. Oke, Jangan lagi amin. nyebar-nyebar Untuk batu, Pak, semuanya ya. Itu doa itu untuk semuanya. Oke, Kami oke. sudah Terima menemukannya. Saya sudah lahir kasih. baru. Monggo, Assalamualaikum. Ya, jangan lagi nyembah batu Pak ya. Saya kasih tahu Anda teman-teman, kenapa
orang itu bisa curiga. Kenapa? Karena dia bergaul dengan wanita ini ngerti sekali. Betul nggak, Pak Lidara? Makanya harus diteliti yang asli dengan yang palsu. Aslinya dulu. Kalau nggak kenal aslinya, dikasih KW, dikasih palsu, dia bilang, oh ini memang firmannya Allah. Sebenarnya Anda nggak kenal aslinya. Sama nih yang kayak gini nih baru naik udah ngomong. Udah gue turutin ya. Satu doang. Pakai logika. Gue udah ngambil kain. Makin lama makin menjadi kak. Jadi kalau kayak begitu diturunin aja. BG Limau. BG Limau. Ya, selamat sore. Iya, Bapak Muslim atau Kristen? Muslim kak. Iya, ada yang mau silakan. Mau bertanya aja kak, boleh kak? Oh, boleh. Ya, suaranya kenceng kan, Pak? Oh, iya. Kurang kencang ya? Udah? Iya, kencengan. Oh iya, bentar mbak. Bentar ya kak ya. Selamat sore teman-teman, selamat sore. Ya. Udah kak? Ini Melnaf, ini Pak Samuel bukan? Samuel Munaf. Nah, udah dengar kak? Selamat sore. Halo. Saya mau bertanya nih sama Sofiatul, izinkan. Oh tunggu Pak, ini BG Limau dulu tadi mau nanya. Gak perlu, orang bentar Wanes ya, gak usah ikut-ikut di sini. Ones, ntar ya. Orang Wanes buang aja. Ya kamu kalau buang aja orang Wanes. Kamu kalau pintar turunkan aja. Buang aja di sini bukan ini. Suruh dia cetak Alkitab dulu sendiri, kanonisasi Alkitab dulu. Iya, setahu aku itu Samuel dulu. Manaf itu. Ya konsili dulu lah orang Wanes. Ya, sama ini bikin Alkitab BG, dulu. silakan. Halo. Iya silakan Pak yang kencang. Saya nanya ini kak, tadi kan saya dengar katanya disuruh bertobat, jangan menyembah batu gitu kan. Jadi saya pengen penjelasannya begitu aja kak. Salahnya di mana begitu? Kok besarin layar saya? Ya boleh. Bapak baca nih, saya Bukhari 4027. Terus. Oh. Berarti menyembah batu itu salah ya kak? Baca dulu Pak, baca saya Bukhari 4027. Bapak baca dulu Pak, lantunkan, lafazkan yang kencang. Saya bacanya dalam hati aja ya kak ya. Loh, ini kan gede supaya semua baca lah. Baca. Malu bacanya Pak. Bukan malu bacanya kak. Jadi sebetulnya begini kak, keyakinan kita masing-masing itu kan berbeda. Baca kan dulu, disuruh baca aja susah Bapak, sama kayak Nabi Anda disuruh ikro susah. Kalau saya bertanya sama Anda boleh nggak? Baca dulu, Bapak kan minta data. Saya pakai data. Bapak baca, ini saya Bukhari 4027, Bapak baca. Ya, ini ya udah. Udah saya baca ya. Baca dulu supaya kami dengar, Pak. Dengar dulu. Udah saya Pak, baca. lantunkan. Cukup saya sendiri yang baca Ikro kak. dulu, ikro. Cukup saya sendiri yang baca. Sekarang saya gantian mau nanya sama kakak. Oh Ya. kalau Bapak nggak mau baca, kita juga nggak mau jawab. Gitu loh Pak. Bapak baca dulu. Ya kalau enggak kakak bacakan aja. Malu dia bacanya. Bukan malu. Dia Kakak malu. bacakan Terus aja. gimana dong kita? Tahu nih punya kitab siapa sih Bu Winef nih? Ya oke, kalau memang itu kakak mau bacakan, bacakan aja. Bacakan aja keras-keras nggak apa-apa. Bacakan aja. Bapak nak mau menyanggah ini dengan cara membaca lalu dijelaskan. Ya, saya kan tadi bertanya. Berarti kalau udah saya baca gitu ya. Sekarang kan gantian, udah dibilang. Nah, saya kan gantian mau nanya. Gantian mau nanya. Kamu dari tadi nanya, tadi menyembah batu salah ya? Ditunjukkan tuh dalil. Oh, belum gitu. selesai. Ya, ini kamu udah mau bertanya lagi.
Ya udah, yang ini udah saya baca, Ma cukup saya aja yang bacanya Kami belum ya. dengar. Kami belum dengar. Oh. Kalau Bapak nggak mau, Bapak turun banyak di bawah, Pak. Ya, saya kan cuma bertanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Bapak sudah ya bertanya, untuk apa dia apakah turun ke salah bumi? yang membaca, Itu yang mau menyembah saya cuma batu? nanya itu. Bapak nanya, apakah salah menyembah batu? Ditunjukin itu tuh. Baca ini. Nggak mau kamu baca. Bagaimana kita mau menyelesaikan? Sekarang mau baca atau tidak? Anda bertanya, kita tunjukkan dalil. Jangan nanti kamu di luar keluar kita di framing menyembah batu. Padahal kamu nggak baca ini. Mau baca atau tidak? 1. Mau baca atau tidak? 2. Mau baca atau tidak? Berak. Banyak yang antri di bawah. Kau masa baca ayatnya sendiri malu? Jangan gitulah, bro. Mau bernarasi tapi nggak mau pakai dalil. Dia yang bertanya, apakah menyembah batu itu salah? Ditunjukkan dalil, nggak mau baca. Yohanes tadi naik mau ngapain ya? Selamat sore, Al. Al Eldul. Al, selamat sore. Ya, sore. Islam Kristen, bro. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, bro? Apa yang ini? Hah? Ini di layar besar maksudnya apa nih? Bacalah. Itu Bukhari 4027. Jadi ini hadis tuh, bro, hadis. Yang ditanyakan apa? Apa suaranya mana, bro? Yang ditanyakan apa? Coba kamu baca. Coba baca biar kita dengar sebagai orang Kristen. Saya mau dengar. Muslim, Anda baca dulu. Ya kan. Ini buku kitab suci keduamu setelah Quran. Anda baca dulu coba. Kan kalian yang mau bertanya, silakan. Lah iya baca dulu. Suaranya mana nih, Bang? Kok suara kecil sih, Al? Kalau baca sih heran gue sama kitab kalian sendiri. Iya. Kami kalau orang ditanya kami baca loh, bahkan kami baca satu perikopnya loh. Iya. Bangga lagi membacanya. Enggak, maksudnya kalian baca kemudian tanya. Suaramu Pak, ngomongnya kayak orang males. Kan kalian yang mau bertanya, silakan. Baca dulu. Baca. Masa sih kami harus memohon-mohon untuk supaya kalian mau baca kitab kalian loh? Iya, kita sudah tahu itu. Saya sudah tahu. Apa yang mau ditanyakan di situ? Baca aja belum? Aduh. Kira kita framing loh. Iya, saya sudah baca. Terus apa dikatakan di situ, bro? Kalau memang udah baca? Halo, Al. ya banyak. Apa dikatakan di situ kalau memang udah baca? Banyak yang dikatakan di situ. Banyak apa? Katakanlah. Banyak kalimat. Katakanlah. Iya, apa yang ditanyakan? Aduh, kok lama banget. Dibaca dulu, baru kami nanya. Bacanya males. Iya, malas karena kan kita sudah tahu. Kan kami itu udah tahu, tinggal dari si Otennya aja. Udah tahu apa? Ya, sudah Makanya tahu itu. baca. Kami Oten belum tahu, Bapak baca.
baca, biar kami dengar Oten. Oh, kalian nggak tahu baca? Kami nggak bisa baca, kami kan buta huruf sama kayak nabimu. Baca. Ya kalau untuk Al-Maidahmu ya kami susah lah bacanya. Aduh, memang ini penyembah manusia ini gimana sih? Gak apa-apa, kami penyembah manusia tapi kami punya otak bisa baca. Kami penemu internetmu, Katanya tadi nggak bisa baca gimana penemu sih? HP-mu, bahkan penemu TikTok-mu. Membaca Katanya- Al-Maidahmu, Kalian baca TikTok aja Qur'anmu ya nggak kami nggak bisa. Bahkan kami orang-orang kafir ini yang menemukan kertas dan mesin cetak kamu untuk nyetak Quran. Kamu tahu nggak siapa yang menemukan mesin cetak untuk nyetak Quranmu itu dan penemu internet itu untuk bisa mengupload buku-buku Anda ke internet? Siapa yang menemukan internet? Kamu tahu nggak? Aduh, Hah? ini Yang kenapa menemukan jadi- mesin cetak Quranmu bisa dicetak, kamu bisa punya buku-buku di Indonesia. Kamu tahu nggak siapa penemu mesin cetak dan kertas? Dan yang menemukan bentuk buku, siapa penemunya? Kamu tahu itu? Opten. Baca Pak, baca penemuan Opten ini yang diupload di internet ini. Coba Bapak baca. Kalau yang menemukan Al-Quran itu, kalau yang menurunkan Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang yang membuat Bible itu, buku itu ya orang manusia. Yang menurunkan Quran nggak pernah ada buktinya Pak. Tapi kalau yang menemukan mesin cetak itu sudah terbukti tahun 1442. Capek. Bapak bisa tunjukkan sama saya, Allah mau menurunkan kitab, saya buka kamera, saya syahadat mualaf saya Pak. Bapak bisa berikan saya bukti Allah mau menurunkan kitab. Anda bisa tunjukkan ini Bu, kitabnya yang turun pada malam Lailatul Qadar. Saya buka kamera, langsung syahadat saya. Ya sadat lah. Sekarang Mungkin itu jangan ke sana pertanyaan saya, fokus pada apa yang di layar saya. Bapak baca dulu apa yang ada di layar saya. Jangan ke sana Pak. Anda mampus kalau berdebat sama saya soal itu. Sekarang Bapak baca apa yang ada di layar, baru kita tanyakan dan kita diskusi. Silakan Anda baca. Oke, saya baca ya. Biar kalian puas. Iyalah, siapa tahu dapat hidayah. Telah menceritakan kepada kami Asaf bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Nah, terus apa pertanyaannya? Sampai selesai bro, baca. Terus? Apa sih ini suruh orang? Kamu mau suruh saya, kamu bayar saya? Kamu Terus naik baca. mau ngapain bro? Iya, mau ini, mau bertanya, mau debat, mau apa? Tuntaskanlah baca dulu, tuntaskanlah dulu baca. Saya ini katanya kalian ini monyet. nggak bisa baca. Monyet, kau mau diskusi nggak monyet? Kau ini mau diskusi dari tadi nggak? Kalau nggak mau diskusi turun kau. Diajak diskusi nggak bisa diskusi. Ini bodoh sekali sampai. Lanjut Bu Winem. Diajak diskusi baik-baik nggak mau. Iya. Mau diskusi nggak bro? Kalau nggak turun aja deh. Al Kalau nggak mau turun aja. Ahmad Dhani ya. Diskusi baik-baik lah. Kau kan manusia. Bilang kita penyembah manusia lah. Siapa sama manusia? Diskusi itu pakai data. Bukan pakai congor. Blokmu. Mana El? Mau diskusi atau tidak? Kalau tidak turun. El? Bangkang mana kau pajak kau ha? LC, Al-C, Al2, Al3. Diskusi tidak mau. Diajak diskusi baik-baik tidak mau.
Main-main pula tangan dia di bawah tuh mau ngeripot-ripot. Kami takut Iya, mau kali sama ribut kalian. memang. Takut kami sama kalian, takut report kalian, bukan takut narasi kalian, bukan takut Dia kalian tuh bisa sengaja, pertanyaan. Bu Winep, dia sengaja putar-putar begitu untuk dia mau naik report, nggak mau ditanya. Iya, memang begitu mereka, Pak. Udah paham kita. Akun saya sudah 3 kan di sini dari pagi. Iya, betul. Cipi kemarin 9. Bapak ya. Cipi kemarin Saya 5. 9. Hari ini 3 yang bebas baru. Kenapa? Bapak 9 kemarin. Si Iya, CP masih di tempat dia 5. lolos 4, 3 lagi tekam. Aneh. Tapi akun saya masih banyak lah. Iyalah Pak, kita anak-anak Israel mau menciptakan semua-semuanya. Yang mereka pakai aja ciptaan Israel kok. Itu masih ada di bawah ke snack lagi. Masih dia Pak. Masih Ya, bangga tanya dulu pula dia mau dia. diskusi nggak? Fitnah apa merendahkan orang sama orang Israel sama orang Yahudi. Lu pakai ATM, lah ATM-nya penemuannya orang Yahudi. Lu jangan pakai ATM kalau di Indonesia, ngambil duitnya. Qurannya aja mengatakan kok orang Israel itu diberkati, dipermuliakan, para nabi lahir daripada orang Israel. Ngutuki Israel, demo bebaskan Palestina. Ngutuki Israel tapi pakai ATM. Yeh, masih bohong pakai internet. Lah internetnya penemuannya orang Yahudi. Internet sama Benyamin Netanyahu, empang lu kalian di Indonesia nggak pakai internet. Tapi udah selesai perang Israel Gaza, udah selesai. Si Sinwar udah pindah alam. Hah, siapa Pak? Yahya Sinwar yang terakhir, pemimpin Hamas terakhir. Oh. Udah menemui 72 bidadari. Kapan itu Babe? Kapan? Kemarin udah bersih, udah nggak ada lagi. Kemarin Pak? Iya, tanggal 17. Itu jonggolnya ya Pak? Itu kepalanya ya? Iya, tinggal dia kan bos. Yang lari ke Maroko itu ya? Dia bukan, itu mah udah mati udah lama. Yang di Qatar itu si Ismail Haniyeh bosnya. Orang Qatar yang memetongkan kan? Iya, si Yahya Sinwar ini yang sekarang tinggal pentolannya satu-satunya Hamas. Iya. Udah keok. Pakai drone ketahuan, pakai baju perempuan disikat, pakai jilbab, pakai itu, pakai cadar. Nyamar dia pakai jilbab, nyamar jadi perempuan. Oh nyamar ya, nyamar. Iya, nyamar jadi perempuan. Ya Allah, kayak mau Ya, di kayak si itu M-Top, dulu lah, di kayak M-Top mana-mana pakai itu Samudra. jilbab nyaru. Iya, tapi disikat juga. Cuma Iya, matanya doang. dia di dalam terowongan di bawah tanah. Nah, kemarin gedungnya di bom kan, tinggal separuh, dia duduk di kursi masih mau ngelawan lagi, disikat. Oh. Israel Nih, dilawan, habis kalian. Nih videonya nih lihat nih. Enggak, waktu ininya aja. Disambung ke YouTube soalnya Pak. Enggak, ini video saya rekaman, bukan ke YouTube. Nih, tuh dia tuh yang bundaran merah. Ini pakai drone. Duduk nih. Duduk di kursi ini, padahal udah duduk mikir. Ini rumahnya, ini tempatnya udah hancur gini kan. Iya, udah babak belur. Iya ya. Dia duduk duduk begini tuh. Iya. Udah gitu itu lagi tuh. Tuh. Mikir. Itu dia masih hidup, Masih hidup, masih duduk. Ini kan pakai drone ini. Ini kan kamera drone ini, bukan. Itu di kursi. Ini dia tuh. Tuh duduk di kursi. Iya. Nah,
Nyelongok tuh kan pakai itu ketutup, cuman matanya doang kelihatan. Iya betul. Jilbab. Masih ketahuan Bukan juga dia pakai jilbab. jilbab. Nggak tahu lagi dia duduk di mana, udah telanjang semua rumahnya. Nggak ada tembok. Nah ini tuh dia pegang kayu pegang itu, dilempar lagi ke itu. Nah itu yang merah tuh. They then send a drone. Itu pegang drone-nya dilempar. Selesai dah. Israel mau dilawan. Udah ketemu 72 bidadari udah. Iya, udah ngumpul dia sama 72 bidadari. Netanyahu udah bilang Gaza sudah selesai. Oh. Tinggal Hizbullah ini. Ah, itu mah sekedip. Ya, Hizbullah juga tinggal 2 orang lagi targetnya. Nanti dia angkat lagi pemimpin, Pak. Sirgam. Angkat pemimpin gimana? Salam Bu, salam. Soalnya lagi asik. Jadi saya nggak berani ngomong. Ya, nggak berani ngomong. Ini ya Bu, makasih nih udah dinaikin. Mau tanya sama Pak Bom. Terima kasih juga udah bisa duduk bareng sama Kak Ahlayat ya. Ini Pak ada informasi ya kan, bahwa ada beberapa teman, kan Bapak kemarin tuh yang menganjurkan bikin saja roomnya gitu kan, Pak, dari Pak Bom toh, yang saya masuk dengan nama Umiku Pak, kalau Bapak masih ingat ya. Bapak pernah menganjurkan bikin saja, jangan ini nanti karena ada beberapa domba bayi domba ya Pak, apa sih bahasa domba-domba baru gitu Pak ya, yang di dalam room kita baru mengenal kekristenan, dan ada juga yang beberapa sudah dibaptis. Jadi kita kita kasih firman Tuhan, terus nyanyian gitu Pak. Untuk pengajaran kebetulan Pak Pendeta Irwan Kende ada sama kita, kemudian Pendeta Rista, ada juga Pendeta Rasidin Manulang, dan hamba Tuhan Bang Robi Subar dari Kalimantan Timur, yang untuk pengajaran mengenai firman Pak, untuk domba-domba yang baru lahir itu ya. Ada juga teman-teman Kristen yang selama ini KTP Pak, jadi di situ juga saya mendengarkan firman, kemudian pujian dan doa gitu. Terus ada juga yang Bapak kirim katanya tuh Bung Adi. Nah itu juga Pak, udah sering mampir ya. Kemudian tadi ada informasi dari Glory, mungkin Bapak kenal juga, yang baru dibaptis minggu lalu ya. Dia mengatakan ada informasi mengenai bantuan dana ya Pak, untuk AB ya, anak Batak, dan next teror ya katanya, yang akan selanjutnya gitu. Nah, jadi kita akan menggalang dana. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, bantuan dana itu diarahkan ke rekening siapa ya Pak? Rekening Kak Ahlayat atau Pak Lidara ini kan ya, Pak Lidara ya Pak? Enggak, saya enggak urusan dengan itu. Untuk maaf. anak Batak ya, itu Kak. nanti Bang Sang Debater, Bang Rudi Yohanes yang paling dekat di Riau, dia yang akan urus. Jadi gitu. masuk ke rekeningnya dia sementara. Karena kita belum tahu koordinasinya. Nanti kita koordinasikan. Sebenarnya Al Hayat sudah ada organisasi, ya kita sudah berdiri sebagai sebuah organisasi.
Tapi kita belum settle semuanya. Jadi kita masih dalam tahap permulaan. Jadi kita belum bisa pakai karena kami tidak ada di Indonesia. Nah, nanti sementara ini Bang Rudi Yohanes yang akan urus anak Batak. Nanti sambil saya pantau dan saya koordinasikan dari sini. Baik, tambahan Kak Halayat gini. Tadi kan kita ada beberapa orang ya, ada sekitar 40-an ya. Kumpul di situ semua. Di room saya gitu, Pak. Jadi kebetulan juga ada Pak Irwan Kende di situ toh. Kami semua sepakat untuk menggunakan sementara ya Pak, menggunakan rekening Pak Irwan. Nanti Pak Pendeta Irwan yang mengarahkan kemana ini gitu loh. Tapi kan Kak Halayat bilang tadi ke Rudi Yohanes ya, gitu. Nanti mungkin dari rekeningnya. Satu pintu. Nanti kalau banyak pintu repot. Satu pintu aja. Satu pintu. Oh ya, baik Ibu. Berarti Nanti langsung diarahkan ke Bapak ya, ambil nomor saya saja. Nanti sudah, saya kasih nomor rekeningnya. Kan sudah Bapak kasih Rudi kemarin, Yohanes. cuma handphone bini saya hilang Pak, jatuh. Ya ambil sudah nomor saya. Baik Pak, baik. Nanti saya kasih Bapak nomor rekeningnya Rudi Yohanes. Oke. Baik Pak, baik. Ngambil Saudara, nomor Bapak di saya, mana Pak? Kak Pak? Belum Pak, yang Ada kemarin kan itu? di handphone istri saya hilang. Di mana Pak? Ada bolpen dan kertas itu? Ada Pak, ada. Bentar. Ya, silakan. Ada Pak. Aduh. Silakan Pak, berapa Pak? Jangan diulang-ulang Pak ya, Bapak Mungkin catat Pak saja kalau saya bisa kemudian nanti pelan-pelan di ya. band. Nanti di band Pak. Siap. Bapak nggak usah, Jadi Bapak DM. nggak usah sebut. Saya tulis saja, saya bicara pelan-pelan, Bapak ikut pasti bisa, oke? Nggak usah diulang ya. Baik Pak. Oke. 08 Ya, 21 ya, 98 ya, 33 ya, 11 ya. 00. Aduh, nggak kedengeran Pak. Yang terakhirnya berapa? 00. 00. Saya ulangin Pak, satu angka ya Pak, saya baca. 0 8 1 9 0821 Lalu Pak, 0821. Baik. 9833. Tiga 3100. Salah apa? Kok double-double? Boleh Bapak DM kah? Saya aja Pak. 33 Pak, di belakang kan cuma 33 satu kali. 33 11 00. Bapak pakai loudspeaker di belakang nggak Pak? Tidak pakai headset? Tidak, pakai loudspeaker aja Pak. Ya pantasan. 33 11 00. Sudah Pak? 0821 33 11 00. Apa diulang-ulang dulu? Bapak ini parah sekali, ilmunya MDM gimana aja sih? lah Pak. Maksudnya apa Iya sih? Pak, dengar ya. 0821 98. Sudah? Ya. Ya sudah, tinggal tambah saja 33 11 00. Baik. Oke, siap. Udah Pak, udah. Gampang sekali nomor telepon berbapak gimana sih? Udah Pak. Udah Pak, udah. Iya. Jadi penyampaian